Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para santri Kiai Syarifuddin dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah kita menjalankan ibadah puasa pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai informasi bahwa ini adalah pertemuan pertama kita pada Ramadan kali ini, di mana pada Ramadan tahun lalu kita telah bertemu di forum yang sama namun dengan suasana yang berbeda. Persamaannya adalah kita akan melanjutkan kajian kitab kita yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan tahun lalu, dan kita akan melanjutkannya pada bulan Ramadan kali ini. Insya Allah dalam 3 hari ke depan kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah, yaitu kitab yang sangat bagus sekali, yang memuat beberapa cerita, beberapa kisah yang kita harapkan dari kisah-kisah yang ada itu kita bisa mengambil mutiara hikmah, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran, sehingga kita bisa aplikasikan pelajaran itu dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Yang pertama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, al-ulama al-musannifin, terkhusus kepada pengarang kitab ini yang telah mengumpulkan berbagai kisah-kisah inspiratif untuk kita toladani, kita tiru, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terkhusus juga kita kirimkan bacaan Al-Fatihah kepada pendiri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, Kiai Syarif, beserta para kiai yang lainnya yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, Allah senantiasa memberikan ampunan, memberikan nikmat kubur kepada beliau-beliau. Juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang sedang berjuang di pondok ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lahum minnal Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para pemirsa, para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita akan mempelajari satu bab, yaitu Asy-Syafaqah. Asy-Syafaqah adalah perasaan sedih, perasaan iba, perasaan kasih sayang yang diberikan kepada orang lain yang sedang dilanda kesedihan. Nah, dalam cerita ini kita akan mendengarkan
bagaimana perasaan sedih Rasulullah, bagaimana perasaan iba Rasulullah ketika melihat ada anak yang sedang bersedih. Langsung di kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah di halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukiya, dan cerita akan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhuni kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku kharaja metu sapa kanjing Nabi li salatil aidi krana nglakoaken salat Aid, wasibyanu lan hale utawi pira-pira bocah lanang iku yal'abuna padha main kabeh. Jadi diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang keluar untuk melaksanakan sholat Aid, untuk melaksanakan sholat hari raya. Dan ketika itu beliau melihat ada banyak anak kecil yang sedang bermain, yang sedang bergembira menyambut datangnya hari raya. Kita tahu bahwa hari raya ini merupakan hari kemenangan bagi semua umat Islam. Semua merasa senang ketika datang hari raya, tak terkecuali dengan anak kecil. Maka kemudian ada pemandangan yang sangat menarik ketika Rasulullah melihat ada satu sosok anak kecil yang tidak membaur dengan anak yang lainnya. Jika anak yang lainnya ini sedang bergembira, sedang tertawa ria, justru anak kecil ini kemudian dia menyepi, dia menyendiri, dan dia menangis. Apa gerangan yang membuat dia menangis? Lantas bagaimanakah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anak kecil itu menangis? Kita lanjutkan. Wa fihim lan iku ing dalem asibyan sabiyun utawi siji bocah lanang jalisun kang lungguh fi nahiyatin ing dalem pojokan yabki hale nangis sapa sobi wa alaihi lan iku ing atase sobiyun thiyabu khilqatin utawi pakaian keras atau kasar. Faqala moko dawuh lahu katuwe sobi sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan menarik yang saya ceritakan tadi adalah ternyata di situ ada anak kecil, dia menyendiri di pojokan, kemudian dia menangis. Bajunya kotor, kasar, tidak layak sebenarnya dipakai untuk anak kecil yang sedang merayakan hari raya. Kita tahu bahwa di momen hari raya itu biasanya anak kecil suka memakai baju-baju baru. Ini sebagai bentuk perasaan bangga, sebagai bentuk perasaan senang dengan datangnya hari raya. Namun anehnya anak kecil ini dia tidak senang, justru dia menangis dengan memakai baju yang seadanya. Maka melihat itu kemudian Rasulullah bertanya kepada anak kecil itu, ayyuhas sabi, hei bocah lanang, malaka tabki wa la tal'ab ma'sibyan. Malaka,
ono opo sira, tabki nangis sira, wala tal'abu lan ora main sira, ma'asibiyani semertani piro-piro bocah lanang. Rasul kemudian menanyakan kepada anak kecil itu, "Ma laka tabki wala tal'ab ma'asibyan?" Wahai anakku, kenapa kamu kok tidak bermain bersama teman-temanmu dan kamu menangis seperti ini? Kenapa anakku? Faqala lahu as-sabi, faqala muqatawu lahu katwi Rasul, sopo as-sabiyu bocah lanang, wa huwa utawi as-sabi iku la ya'rifu ora weruh sapa sabi annahu stuhuni as-sa'il. As-sa'il itu artinya orang yang bertanya. Iku an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi khabarnya inna atau anna. Kemudian anak kecil itu menjawab dengan perasaan ketus, perasaan sedih. Karena bagaimanapun ketika ada orang yang bersedih, kemudian meskipun kita berusaha dengan sekuat tenaga menghibur dia, namun ketika kesedihan itu lebih besar daripada yang dia rasakan, maka dia tidak akan merasa enak, tidak akan merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang meskipun sebenarnya pertanyaan itu ditujukan untuk meringankan beban orang yang bersedih itu. Nah, anak kecil ketika ditanyakan dengan pertanyaan itu, mungkin dia merasa terganggu. Mungkin dia merasa kesedihan yang dia alami itu terlampau besar. Sehingga kemudian dia berkata kepada orang yang bertanya tadi, yang notabene-nya itu adalah Rasulullah SAW, tapi anak kecil ini tidak tahu. Wa huwa la ya'rif annahu an-nabi. Dia tidak tahu kalau yang ditanya itu atau orang yang bertanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menjawab, "Khalli anni ayyuhar rajul, fa inna abi qad mata fi ghazwati kadza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam." Khalli nyingkiro sira anni sangking ingsun ayyuhar rajul, he wong lanang. Kata anak kecil itu, khalli anni ayyuhar rajul, menyingkirlah dari saya wahai orang laki-laki. Wahai bapak yang bertanya kepada saya, mohon pergilah dari sini, saya ingin sendiri. Karena kesedihan saya ini terlampau besar, kata anak kecil itu tadi. Fa inna abi qad mata fi ghazwati kadza. Fa inna abi mongkostuhuni bapak ingsun iku qad mata, teman-teman wafat sapa abi fi ghazwati kadza, ing dalam perang iki ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, semertani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian anak kecil itu memberikan informasi alasan mengapa kesedihan ini kemudian muncul, bagaimana perasaan dia yang luluh lantah itu ternyata ada alasan yang sangat mendasar. Kata anak kecil itu, fa inna abi qad mata fi ghazwati kadza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ayahku sudah meninggal bersama para mujahidin, para orang-orang yang membela agama Islam di dalam peperangan tertentu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan anak kecil itu di hari yang sangat
bergembira, hari Idul Fitri, kemenangan diraih oleh semua orang, semua bergembira. Jika anak kecil pada umumnya mereka bisa bercandaria bersama dengan orang tuanya, bersama ayahnya, maka anak kecil ini dia sendirian, orang tuanya tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang mau membelikan mainan atau baju baru buatnya di hari raya itu. Nah, bukan sampai di situ saja kesedihan dia, ditambah lagi dengan fakta-fakta yang lainnya. Wa fatazawwajat ummi bizawjatin, bizawjin, fatazawwajat mongko nikah sapa ummi ibu ingsun bizawji ghairihi kelawan suami liyane abi. Fa'akala mongko mangan sapa zauj mali ing arta ingsun, wa akhraja lan ngetokaken sapa zauj wa akhraja lan ngetokaken ni ing ingsun sapa zaujuha suamine ummi min baitihi saking omahe abi. Fakta yang lain adalah bahwa ibunya sepeninggalan bapak dari anak kecil ini, dia memilih untuk menikah lagi dengan orang lain, dan ayah barunya ini atau ayah tirinya ini bersikap tidak respon kepada anak kecil tadi itu. Bahkan harta dari anak kecil itu dimakan habis oleh suami tirinya. Kemudian suami tirinya ini mengeluarkan anak kecil ini, diusir dari rumahnya. Walaysa li ta'amun wala syarabun wala thiyabun wala baitun awa ilaih. Walaysa lan ora ono li maring ingsun apa ta'amun panganan, wala syarabun lan ora ono umbian, wala thiyabun lan ora ono pakaian, ora ono awi ninggal ingsun ilaihi maring omah. Karena saya diusir dari rumah, walaysa li ta'am, saya tidak mempunyai makanan di hari raya ini, wala syarab dan juga tidak punya minuman, wala thiyab dan juga tidak mempunyai pakaian, wala baitun awi ilaih dan saya juga tidak mempunyai rumah untuk berteduh, untuk sekedar membaringkan badan yang lelah ini. Sungguh malang sekali kondisi dari anak kecil ini. Falamma ra'aitu sibyan, kata anak kecil ini melanjutkan pembicaraannya. Falamma ra'aitu mongko semangsane ningali ingsun as-sibyana ing pira-pira bocah lanang, zawail al-alba'i kang anduwene pira-pira bapak, yal'abuna hale main sapa sibyan, wa alaihim lan iku ing atase asibyan athiyabu utawi pira-pira pakaian. Tajaddada mongko dadi anyar apa husni kesediane ingsun, wa musibati lan musibai ingsun. Falidzalika mongko krana sebab kang den sebut bakaitu mongko nangis ingsun. Kata anak kecil tadi, ketika saya melihat anak-anak mereka semua bergembira, mereka memakai baju baru,
bersenda gurau dengan ayah-ayah mereka, maka hati ini merasa bertambah sedih karena saya tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Fatajaddada huzni wa musibati bidzalik. Maka kesedihan ini kemudian bertambah besar, oleh karenanya saya menangis seperti ini. Sungguh ini adalah kejadian yang menyedihkan. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau Anda berada di dalam posisi anak kecil itu. Dan Anda juga bisa bayangkan bagaimana kira-kira posisi Anda kalau Anda berada di posisi Nabi Muhammad SAW yang mendengarkan cerita itu. Apalagi penyebab dari kesedihan yang ada itu adalah meninggalnya ayah dari anak kecil itu karena mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah merasa ini adalah tanggung jawab saya. Meskipun juga beliau itu mempunyai rasa peduli yang sangat tinggi, bukan hanya kepada manusia. Kepedulian Rasulullah SAW itu juga kepada binatang, kepada hewan, tanaman, tumbuhan, alam, bahkan kepada musuh pun juga Rasulullah merasa peduli, merasa iba dengan mereka. Nanti kita akan ceritakan beberapa kisah tentang kepedulian Rasulullah SAW kepada orang-orang tadi. Setelah kita menyelesaikan bab yang ini, kita lanjutkan. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Fa'akhadha mongko ngalep sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyadihi kelawan tangane sobi. Wa qala lan tawuh lahu, wa qala lan tawuh sapa Rasul lahu katuwe sobi. Mendengar cerita sedih dari anak kecil itu, maka Rasulullah menampakkan sikap peduli kepada anak kecil itu dengan cara memegang tangannya, memegang erat, seraya ingin memberikan energi positif kepada anak kecil itu. Kemudian berkata kepadanya, "Ama tarda an akuna laka aban wa Aisyah umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan? Ama tarda apa to ridho sira an akuna nyento ono ingsun laka maring sira ana tegese ingsun ono iku aban bapak wa Aisyatu lan Sayyidah Aisyah ono iku umman ibu wa Fatimatu lan Fatimah ono iku ukhtan wa Fatimatu lan Fatimah ono iku ukhtan saudari wa Aliyun lan Ali ono iku amman dadi paman wal Hasanu lan Hasan wal Husainu lan Husain dadi iku ikhwatan dulur lanang. Maka kemudian Rasulullah menawarkan penawaran yang luar biasa kepada anak kecil tadi itu. Ama tarda an akuna laka ana aban
wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wal Hasanu wal Husain ikhwatan. Apakah kamu rela kalau saya menjadi ayahmu? Apakah kamu rela kalau Sayyidah Aisyah menjadi ibumu? Apakah kamu rela kalau Sayyidah Fatimah menjadi saudarimu, menjadi kakak perempuanmu? Apakah kamu rela kalau Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu? Apakah kamu rela menjadikan Al-Hasan dan Al-Husain menjadi saudara-saudaramu? Tentu ini adalah penawaran yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah kemudian menganggap anak ini sebagai anak sendiri. Kemudian menganggap bahwa Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu sebagai ibunya. Dan begitu seterusnya. Maka bagaimanakah jawaban dari anak kecil itu? Faqala, maka tahu sapa sobi, kaifa la arda ya Rasulullah. Faqala, maka tahu sapa sobi, kaifa la arda, apa ora rito ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tuh Rasulullah, bagaimana saya tidak rela kalau ini merupakan penawaran yang luar biasa ini. Seakan-akan anak kecil ini sedang bermimpi, sedang melihat mimpi indah di tidur siangnya. Tentu siapapun pasti ingin dianggap di dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tentu kita mengharapkan, mudah-mudahan kita semua ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita ingin yang demikian itu. Diakui sebagai umatnya, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Apalagi kemudian diakui sebagai anaknya, ini sungguh pencapaian atau penawaran yang luar biasa. Apalagi ini yang kemudian yang menawarkan adalah Rasulullah sendiri. Wah, ini sangat luar biasa. Fahamala mongko kandung atau membawa sapa nabi hu ing sobi ila manzilihi maring daleme Kanjeng Nabi, wa albasa lan nganggoaken sapa nabi hu ing sobi ahsanas thiyabi ing luweh baguse pira-pira pakaian, wa zayyana lan maes-maese sapa Kanjeng Nabi hu ing sobi, wa at'ama lan paringi panganan sapa Kanjeng Nabi hu ing sobi, wa ardo lan nglekokake sapa Nabi hu ing sobi, fa kharaja maka metu sapa sobi dhahikan hale ketawa, masruran tur seneng, ya'du hale mulaku sapa sobi ila sibyani maring pira-pira kanca, maring pira-pira wong lanang, maring pira-pira bocah lanang. Setelah itu kemudian Rasulullah membawa anak kecil tadi itu ke rumah beliau. Wa albasahu ahsana siyab, Rasulullah menyiapkan baju
sebagus-bagusnya baju untuk anak kecil itu. Kemudian wazayyanahu, beliau mempergantang mendandani anak kecil tadi itu, dimandikan, disisir, dipakaikan minyak-minyak wangi. Wa at'amahu, dan juga Rasulullah memberikan makanan kepada anak kecil tadi. Wa ardahu, dan membuat anak kecil tadi itu menjadi senang, menjadi rela, menjadi bahagia. Fa kharaja dhahikan masruran ya'du ila sibyan. Maka kemudian anak kecil itu tadi keluar dari rumah dalam keadaan dhahikan, dalam keadaan tertawa, senang, masruran ya'du ila sibyan, dia berlari kepada teman-teman yang lainnya. Artinya bahwa sudah sirna kesedihan yang dia alami, telah hilang kesusahan yang dia alami, kemudian berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Yang awalnya anak kecil tadi itu memakai baju yang kasar, yang kurang bagus, maka kemudian dia memakai baju yang paling bagus. Yang awalnya anak kecil tadi itu kelaparan, maka sekarang dia tidak lagi kelaparan. Yang awalnya dia kehausan, sekarang tidak lagi dia merasa kehausan. Yang awalnya dia itu menangis sedih, maka kemudian hilanglah kesedihan itu, datanglah kebahagiaan. Falamma ra'awhu qalu lahu antal an kunta tabki. Falamma ra'awhu, lan semangsane ningali sapa sibyan hu ing sobi, qalu tawuh sapa sibyan lahu maring sobi. Ketika teman-temannya itu melihat dia dalam keadaan yang sungguh berubah sama sekali, 180 derajat berubah sama sekali, maka kemudian mereka terheran-heran. Mereka kemudian menanyakan satu pertanyaan. Anta utawi sira al-ana ing dalem mongso iki, kunta ono sira ono iku tabki nangis sira, famaluka mongko utawi kabare sira, sirta dadi sira dadi ku masruran seneng. Para anak kecil itu kemudian bertanya kepada anak kecil tadi itu, bagaimana saya melihatmu barusan dalam keadaan bersedih, menangis, kok ujuk-ujuk kamu datang ke sini, kemudian kamu senang, kamu bahagia, kamu pakai baju bagus. Ada apakah gerangan? Maka anak kecil itu menjawab, faqala moko dawuh sapa sobi, kuntu ana ingsun, ana iku jai'an luwe, fasyabi'tu mongko dadi warak ingsun, warian lan iku muda, faktasaitu mongko gawe pakaian ingsun, wayatiman lan yatim, fasara mongko dadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadi iku abi bapake ingsun, wa Aisyah lan Aisyah, dadi iku ummi ibu ingsun,
wa Fatimatu lan Sayyidah Fatimah tati itu ikhti tulur weto ingsun wa Aliyun lan Sayyidina Ali iku ammi paman ingsun. Anak kecil tadi membeberkan, menjelaskan alasan yang membuat dia bahagia, membuat dia senang. Katanya, kuntu ja'ian fasyabi'tu. Saya dulu adalah orang yang kelaparan, sekarang tidak lagi. Alhamdulillah saya sekarang kenyang karena ada orang yang memberikan makan kepada saya. Wa'ariyan, yang awalnya saya itu adalah orang yang muto, orang yang telanjang. Maksudnya karena minimnya baju, karena kurangnya baju yang dia punya. Maka kemudian sekarang tidak lagi saya dipakaikan baju, bahkan dipakaikan baju yang paling bagus. Wa yatiman, saya dulu adalah anak yatim, anak yang kehilangan bapaknya. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi, dan sekarang tidak lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi bapak saya, telah menjadi ayah saya. Wa Aisyatu ummi atau umman, dan Sayyidah Aisyah sekarang menjadi ibu saya. Wa Fatimatu ukhti, dan Fatimah sekarang menjadi saudara saya, menjadi kakak perempuan saya. Wa Aliyun ammi, dan Sayyidina Ali sekarang menjadi paman saya. Inilah yang membuat saya senang, yang membuat saya bahagia. Faqala mongko dawuh sapa as-sibyanu pira-pira bocah lanang. Mendengar jawaban dari anak kecil itu, maka anak kecil yang lain, teman-teman yang lain itu kemudian berkata, laita abauna kulluhum matu, laita abaana kulluhum matu fi tilkal ghazwah. Laita abaana, mugi-mugi bapak kita, kulluhum sekabehane aba, iku matu wafat sapa aba fi tilkal ghazwah, ing dalam perang menika. Anak kecil itu tadi kemudian merasa iri dengan apa yang didapatkan oleh anak yatim tadi itu. Mereka berkata, laita aba'ana kulluhum matu fi tilkal ghazwah. Yuh, andai bapak-bapak kita itu meninggal di perang itu. Kalau bapak-bapak kita meninggal di perang itu, maka yang menjadi bapak saya kemudian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita memahaminya bukan dalam konteks bahwa ini adalah doa, bukan. Doa anak kecil supaya orang tuanya kemudian dimatikan atau diwafatkan, tidak. Konteksnya adalah dalam rangka apabila kita dipilihkan antara Rasulullah menjadi bapak kita ataupun kenikmatan yang didapatkan oleh anak kecil tadi itu dengan keadaan yang ada sekarang, maka pasti semuanya akan memilih yang pertama ini, yaitu Rasulullah menjadi bapak mereka. Wastamarra, lan langgeng atau terus sapa asabiyu wong lan bocah lanang indan nabiyyi, ing dalem sandingane Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kubila, sehingga mangkat sapa Kanjeng Nabi,
fa kharaja muqamattu sapa sabi ya baki hale nangis wayahtulan cawi-cawi sapa sabi at-turaba ing lebu ala ra'sihi ing atase sirane sabi. Maka kemudian anak kecil itu tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian Rasulullah diangkat, Rasulullah wafat, dan kita tahu nanti bahwa anak kecil itu merasa sedih. Dia keluar dari rumah itu, dia tampakkan abu di mukanya sebagai bentuk rasa kesedihan yang mendalam. Wa yaqulu lan tawu sapa sabi al-an ing dalem mongso iki sirtu dadi ingsun dadi ku yatiman bocah yatim. Al-an ing dalem mongso iki sirtu dadi ingsun dadi iku wariban wong kang asing. Kemudian anak kecil tadi itu sedih sesedih-sedihnya. Kemudian dia berkata, sekarang saya menjadi yatim kembali. Sekarang saya menjadi orang yang asing, orang yang seakan-akan tidak ada lagi yang mau membantu saya, tidak ada lagi yang menolong saya. Fadammahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu ila nafsihi. Fadammah mongko melukhu ing sabi sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, radhiya muka-muka paringi ridha sapa Allahu Allah anhu sangking Abu Bakrin ila nafsihi maring awak dhewe ne Abu Bakrin. Maka kemudian anak kecil tadi itu dipeluk oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengadopsi anak kecil tadi sebagai anak, menganggapnya dia menjadi anaknya. Para hadirin, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, dari kisah yang sangat menyentuh tadi, kita tahu bahwa bagaimana tingkat kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil tadi itu. Kepedulian yang sangat besar, kepedulian yang mampu merubah kesedihan menjadi kebahagiaan, kepedulian yang mampu merubah perasaan kosong menjadi perasaan yang ria, bahagia, tertawa selalu. Ini sebenarnya adalah sekelumit cerita tentang bagaimana kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak cerita yang bisa kita sodorkan, yang bisa kita berikan, yang menggambarkan bagaimana pedulinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Satu misal seperti ada kisah yang sangat menarik sekali, yaitu ada seorang kakek-kakek orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini dia buta. Karena dia buta, maka dia tidak bisa mencari nafkah. Maka sebagai gantinya dia mengandalkan pemberian orang lain di dalam menyambung kehidupannya. Namun yang jelek dari orang Yahudi tua ini adalah dia di pasar senantiasa mengkampanyekan kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad, yaitu pemimpin Madinah ketika itu, adalah orang yang buruk, adalah orang yang tidak patut untuk ditiru. Dia kampanyekan begitu terus. Dia katakan kepada orang, "Hai manusia,
jangan kamu percaya kepada Muhammad pendusta itu. Nah, itu kata orang Yahudi tua itu tadi. Maka kemudian kita lihat bagaimana respon dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak marah. Justru kemudian Rasulullah datang kepada orang Yahudi tadi. Setiap pagi beliau memberikan makan. Setiap pagi beliau memberikan makan kepada Yahudi itu. Tanpa tahu Yahudi ini bahwa yang memberikan makan itu adalah Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Abu Bakar setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya kepada anaknya, yaitu Sayyidah Aisyah. Beliau bertanya, wahai anakku, apakah saya ini sudah meneladani Rasulullah SAW dengan sempurna? Maka Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, wahai ayahku, jenengan telah meniru Rasulullah dalam banyak aspek. Namun ada satu amalan yang belum pernah jenengan lakukan dan Rasulullah istiqomah melakukan itu. Apa? Amalan apa itu? Kata Abu Bakar. Kata Aisyah, yaitu Rasulullah setiap pagi membawa makanan, pergi ke pasar, kemudian memberikan makan kepada salah satu orang buta yang ada di sana. Pikir Abu Bakar, wah kalau seperti itu gampang. Saya cuma tinggal mempersiapkan makanan, saya datang ke sana, saya kasih makan dia, selesai. Singkatnya kemudian Abu Bakar ini datang di pagi hari membawa makan dan mencari pria tua yang dimaksudkan itu. Akhirnya kemudian Abu Bakar menemukan pria tua itu dan seperti pemandangan seperti biasanya. Pria tua ini dia mengoceh dengan suaranya, memprovokasi orang-orang yang ada di pasar dengan perkataan, hei orang-orang di pasar, janganlah kalian semua percaya kepada Muhammad pendusta itu, kata orang Yahudi tadi. Nah, Abu Bakar yang merupakan sosok teman dekat Nabi Muhammad itu mendengar perkataan itu merasa nyesek gitu loh. Kok seperti itu? Tapi beliau masih sabar. Akhirnya kemudian Abu Bakar ini datang kepada pria tua tadi dan memberikan makan kepada pria tua itu. Seperti biasa, akhirnya ya pria tua itu makan sambil disuapin oleh Abu Bakar. Dan pria tua ini mengoceh, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Hanya kemudian karena tidak sabar lagi mendengar ocehan dari pria tua itu, maka Abu Bakar kemudian memberikan makan kepada pria tua itu dengan sedikit kasar. Sehingga pria tua itu kemudian menyadari bahwa orang yang memberikan makan pada hari itu bukanlah orang yang biasanya. Karena orang tua ini menyadari bahwa yang memberikan makan setiap saat itu dia pasti dengan lemah lembut, dengan telaten, dengan sabar. Dia sadar bahwa orang yang ada di depannya ini bukanlah orang yang biasanya. Dia berkata, apakah kamu ini bukan orang yang biasa saya berikan makan? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya, saya bukan orang yang dimaksud. Saya adalah teman orang yang dimaksud dan teman saya itu sudah meninggal. Oh, sedih akhirnya. Orang tua tadi yang merasa itulah satu-satunya orang yang mengasihi saya. Itulah satu-satunya orang yang mau menerima saya, memberikan kasih sayang yang lebih kepada saya. Namun dia sudah meninggalkan alam ini. Akhirnya dia sedih sekali.
sedih, dia menangis. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, tapi tahukah kamu siapa teman saya yang meninggal itu yang telah memberikan kamu makan setiap hari? Kemudian dia berkata, siapa? Abu Bakar menjawab, sesungguhnya orang yang telah memberikan makan kepadamu setiap hari itu adalah orang yang selama ini kamu ejek-ejek, orang yang selama ini kamu olok-olok. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kemudian tambah sedihlah bapak tua itu. Bagaimana dia itu mengolok-olok orang yang selama ini baik kepadanya. Bahkan di depannya mengolok-olok orang yang baik kepadanya, bahkan di depannya langsung live. Tidak ditunda-tunda. Tambah sedih akhirnya. Begitu tinggi sifat kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau itu diolok-olok, dicaci maki, tapi beliau tetap sabar. Beliau berikan olok-olok itu yang beliau terima dari orang itu, kemudian beliau ganti dengan kebaikan yang luar biasa. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kita tiru pada zaman ini. Kemudian ada kisah lain yang menunjukkan sifat kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Jika tadi kita gambarkan bagaimana pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memusuhinya, beliau ganti dengan kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak. Maka di kisah ini kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana memberikan memberikan maaf, memberikan ampunan kepada orang yang pernah salah kepada kita, meskipun mereka tidak meminta ampunan atau meminta maaf kepada kita. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW pada awal-awal dakwah ini beliau mendapati rintangan-rintangan yang sangat berat. Bukan hanya olokan-olokan yang sifatnya verbal saja, namun juga mengarah kepada kekerasan-kekerasan fisik. Bukan hanya kepada Rasulullah saja, namun juga kekerasan itu dialamatkan kepada keluarga Rasul, bahkan juga dialamatkan kepada para pengikutnya, pada orang-orang yang beriman ketika itu. Memang pada awalnya Rasulullah tidak begitu mempunyai kekuatan yang mumpuni, sehingga kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan menghimpun kekuatan. Singkatnya, pada akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan bala tentara untuk datang ke Mekah, untuk membebaskan Mekah dari berhala-berhala, untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Itulah yang kemudian disebut dengan Fathu Makkah. Ketika Rasulullah membawa pasukan dengan jumlah yang sangat besar, disebutkan di dalam sejarah pasukannya kurang lebih 100.000 orang. Namun Rasulullah menginstruksikan jangan sampai terjadi perang. Jangan sampai terjadi perang. Itu instruksi dari Rasulullah SAW. Intinya kemudian Rasulullah datang masuk ke Mekah ketika itu, masuk ke Masjidil Haram. Semua orang kafir Quraisy takut ketika itu, dan mereka datang seraya meminta permohonan maaf kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah kemudian membalas mereka dengan keburukan sebagaimana mereka telah memperlakukan Rasulullah dengan buruk? Apakah kemudian Rasulullah memberikan sifat yang kasar kepada mereka sebagaimana mereka telah mengasari Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Apa kata Rasulullah? Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian semua
karena dalam hari ini saya telah mengampuni, saya telah memaafkan semua yang kamu lakukan. Betapa bahagianya orang ketika itu, senang semuanya dengan apa yang didengar dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa di kisah Fatu Makkah ini kita melihat bagaimana sifat legowonya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah menangis dan para sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih redaksinya seperti ini. Wahai Rasulullah, mengapa jenengan menangis? Ma abkaka ya Rasulullah? Apa yang membuat jenengan ini menangis wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Rasulullah menjawab, Ishtaqtu li ahbabi. Kata Rasulullah, saya ini merindukan kekasih saya. Saya ini merindukan kekasih-kekasihku. Sahabat kemudian merasa terheran dan bertanya, Alasna ahbabaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Rasulullah menjawab, La antum ashabi. Tidak, kalian semua ini adalah para sahabatku. Kemudian sahabat bertanya, siapa gerangan kekasih-kekasih yang jenengan rindukan itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ahbabi. Sahabat kekasih-kekasihku, ahbabi. Mereka adalah orang yang beriman kepadaku, alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Dalam satu redaksi, ummatun yu'minuna bi walam yarawni. Mereka adalah umatku yang beriman kepadaku tapi tidak sempat melihatku karena beda zaman. Singkatnya bahwa di dalam kisah yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sungguh merindukan kita semua. Jika Dilan berkata kepada Milia, janganlah rindu itu kamu tanggung wahai Milia, biar saya sendiri, karena rindu itu sangat berat. Itu mungkin ada hanya di buku-buku roman, buku-buku novel, ataupun film-film romantis. Dan tahukah kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan itu jauh sebelum adegan Milia sama Dilan itu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di sakaratul maut, ketika malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Padahal Rasulullah ini merupakan orang yang paling bersih, paling terhindar dari maksiat-maksiat. Maka yang terlintas oleh Rasulullah ketika itu, jika sakitnya sakaratul maut seperti ini, maka bagaimana dengan sakaratul mautnya umatnya? Maka bagaimana dengan sakaratul mautnya umatnya Nabi Muhammad ini? Beliau merasa tidak tega ketika melihat umatnya kesakitan, merasakan sakaratul maut seperti ini. Kata Rasulullah, andaikan sakitnya sakaratul maut ini ditimpakan kepada saya, sakitnya sakaratul maut ini yang dirasakan kelak oleh umat saya ini ditimpakan kepada saya, maka niscaya saya mau menggantikan sakaratul maut yang dirasakan oleh umat-umatku. Bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli dengan kita, bahkan di detik-detik terakhir, di detik-detik yang biasanya orang itu tidak akan memikirkan kecuali hanya dirinya sendiri, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
karena peduli, karena kasih sayang, karena cinta kepada umatnya, beliau justru yang dipikirkan itu adalah umatnya. Maka seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menampakkan rasa peduli kita, menampakkan rasa kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kelak di akhir zaman, tepatnya ketika di hari kiamat, ketika semua orang mencari perlindungan, mencari syafaat, mereka cari kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup. Inni aznabtu dzamban. Kata Nabi Adam, sungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa, di mana dengan perbuatan dosa ini maka Allah menjadi marah kepada saya semarah-marahnya. Maka Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka pergi kepada Nabi Nuh. Juga sama, Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nabi Nuh, saya telah melakukan perbuatan dosa, di mana dosa itu telah membuat Tuhanku marah dengan saya. Pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Juga sama, pertanyaannya juga sama. Pergi kepada Nabi Musa, juga sama. Pada akhirnya kemudian datang satu sosok yang mencari umatnya, dan mereka ketika datang kepada satu sosok ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka apa jawabannya Rasulullah? Ana laha. Ya, saya bisa memberikan syafaat. Saya bisa memberikan syafaat. Karena Rasulullah telah meminta izin kepada Allahnya untuk diberikan syafaat. Isfa tu syafa, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka kepedulian Rasulullah SAW kepada umatnya. Syafaqahnya Rasul SAW kepada umatnya. Yang terakhir, bahwa Rasulullah SAW telah dijamin masuk surga. Namun dalam satu riwayat bahwa Rasulullah enggan masuk pertama kali ke dalam surga kecuali kalau umatnya itu sudah masuk semuanya. Rasulullah tidak berpikir tentang kepentingan pribadinya, tetapi Rasulullah mengedepankan kepentingan umatnya di atas kepentingan pribadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu meneladani Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya jika ada keterangan, jika ada ucapan yang merasa tersinggung, maka kami Al-Fakir mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.